Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan memasuki materi fungsi logaritma dan grafiknya setelah minggu lalu kita mempelajari sifat-sifat logaritma. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menentukan definisi fungsi logaritma dan membuat sketsa grafiknya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi logaritma dan grafiknya. Sebelumnya kamu harus tahu dulu fungsi logaritma itu apa. Fungsi logaritma itu dapat kamu definisikan. Logaritma sudah diketahui sebelumnya bahwa adalah inverse dan atau balikan dari perpangkatan eksponen. Oleh karena itu apabila terdapat fungsi f yang memetakan bilangan real x ke a pangkat x dapat dituliskan kalau di eksponennya kan fx sama dengan a pangkat x. Nah, di logaritma kita rubah eksponen kemarin ya, A itu adalah sebagai bilangan pokok, maka bilangan real X ke A log X dapat dituliskan fungsi GX itu dalam A logaritma X, A basis logaritma X. Jadi ini yang jadi peubah di sini adalah si X-nya ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, misalnya seperti ini nih. Kalau di fungsi eksponen, kalau ada fungsi fx sama dengan 3 pangkat x, coba lihat tabel yang saya sajikan di bawahnya. Nah, kita mencari si x ini. X ini kan variabel yang bisa dicari bermacam ya, df-nya ya, fungsi domainnya. Nah, ketika x-nya sama dengan minus 3, maka 3 pangkat x itu hasilnya adalah 1/27. Ya, hasil fungsi fx-nya. Kalau x-nya minus 2, maka hasilnya 1/9. Ketika x-nya min 1, maka x-nya itu sepertiga. Kalau 0, dia 1. Kalau 1, dia 3. Kalau 2, 9. Kalau 3, dia 27. Kita mensubstitusikan variabel X dengan domain min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Maka kita akan dapati hasil fungsinya adalah 1/27, 1/9, 1/3, 1, 3, 9, dan 27. Artinya di sini kita punya titik-titik yang memenuhi fungsi eksponen fx sama dengan 3 pangkat x itu adalah min 3,1/27, min 2,1/9, dan seterusnya sampai 3,27. Seperti itu kan? Nah, gimana di logaritma? Di logaritma, fungsi fx tadi kan kita sudah rubah ya. Fx tadi adalah inverse-nya dari eksponen, fx untuk logaritma. Nah, di atas kamu perhatikan fungsi itu kan punya pasangan. X-nya min 3, fx-nya 1/27. Maka kita balik. Tadi kan anti logaritma ini anti eksponen. Ketika kita balik y jadi x, x jadi y gitu ya. Nah, kita ganti di fungsi itu ketika x-nya 1/27, maka fx-nya adalah min 3. A log x-nya ya, balikannya. Ketika x-nya kita ganti, ini kan bijektif ya, pasangan satu-satu ya, min 1/9 kita ganti, maka pastilah si y-nya min 2. Seperti itu ya. Kalau dia sepertiga, y-nya jadi min 1. 1, x-nya, y-nya jadi 0. Oke. 3 jadi 1, 9 jadi 2, 27 jadi 3. Namanya anti, kebalikan dari logaritma. Sampai di sini paham, Nak? Sebelum kita masuk ke definisinya. Saya bisa ya. Jadi dia anti eksponen ini artinya seperti ini. Oke. Nah, dari yang tadi fungsi yang kita buat dengan domain yang tertentu tadi, kita dapati kalau fungsi eksponennya 3 pangkat x, maka kita bisa rubah ke dalam logaritma. Kita antikan, kita buat dia ke anti eksponennya ke logaritmanya. Nah, di sini kamu lihat, kedua ruas saya ganti dengan log. Saya tambah dengan log ya. Kedua ruas kita tambah dengan log. Y sama dengan log Y. 3 pangkat X itu adalah log 3 pangkat X. Gunakan sifat yang kemarin, maka kita akan memperoleh nilai X logaritma 3. Sampai di sini bisa ya? Oke. Nah, X berarti setelah ini logaritma 3 saya pindah ruaskan menjadi, jadi dapatlah nilai X tadi nilainya sama dengan X sama dengan logaritma Y per logaritma 3. Oke. Nah,
Kembali lagi ke sifat yang minggu lalu sudah dipelajari, log Y per log 3 bisa kita rubah menjadi logaritma 3 logaritma Y. 3 logaritma Y. Oke, nah kita akan dapati balikan dari si fungsi eksponen tadi, inverse-nya itu F min 1 itu artinya inverse dari fungsi eksponen tadi adalah 3 log Y. Artinya apa? Ketika fungsi Y sama dengan 3 pangkat X, maka inverse-nya adalah 3 logaritma X. Oke, itu inverse-nya, balikannya dalam bentuk logaritmanya. Oke, nah jadi inverse dari Fx sama dengan 3 pangkat X tadi adalah siapa? 3 log X, itulah si Gx. Jadi hubungannya itu antara fungsi logaritma dengan fungsi eksponen. Itu sama-sama basisnya adalah 3. Bilangan pokoknya adalah 3. Oke, nah dari uraian di atas itu dapat kita lihat bahwa suatu fungsi yang memetakan X ke bilangan real dengan aturan Gx A log X, dengan syarat ya, X-nya besar dari 0, A-nya besar dari 0, A-nya tidak sama dengan 1. Ini syarat logaritma, definisi logaritma sebelumnya merupakan fungsi logaritma. Jadi di sini nanti kita kalau ganti-ganti X-nya berapa, kita akan dapati pasangan titiknya GX. GX ini adalah sebagai Y, jadi dapat titik X, Y nanti untuk menggambar grafiknya. Oke, itulah yang dinamakan fungsi logaritma. Dari mana asalnya? Oke, bisa ya nak? Saya lanjutkan pelan-pelan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi fungsi ini gunanya apa? Kita biasanya ingin mencari nilai X-nya, nilai perpotongannya, dan sebagainya. Itulah masalah-masalah yang akan kita hadapi ketika ketemu sama fungsi logaritma. Nah, contoh 1. Diketahui Fx sama dengan 4 logaritma X kuadrat kurang 8X tambah 16. Tentukan titik potong kurva fungsi F dengan sumbu-sumbu berikut. Nah, yang diminta terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Seperti biasa di fungsi yang kita sudah pelajari ketika di linier ataupun kuadrat, sama saja. Kalau dia titik potong sumbu X, siapa yang 0? Y-nya 0. Y itu siapa? Fx. Nah, ketika titik potong sumbu Y, siapa yang 0? X-nya yang 0. Nanti kita substitusi X sama dengan 0. Nah, kita mulai dari yang A. Titik potong sumbu X. Berarti siapa? Fx-nya 0, Y-nya 0 artinya ya. Kita masukkan 0. Fx tadi fungsinya 4 logaritma X kuadrat dikurang 8X tambah 16. Maka kita dapati 0 sama dengan 4 logaritma X kuadrat kurang 8X tambah 16. Oke, ruas kiri dan kanan kita samakan supaya logaritmanya bisa kita hapus, sama konsepnya dengan eksponen. Nanti kita akan dalami di pertemuan berikutnya tentang persamaan logaritma. Oke, ini sederhananya. Nah, 4 logaritma X kuadrat dikurang 4X tambah 16 itu sama dengan 0 itu adalah 4 logaritma 1. Ya, dari sifat yang kemarin ya. Oke, dari sini kan 4 log sama ya. Ini kita bisa coret hasilnya jadi ini berarti dalamnya harus sama. X kuadrat kurang 8X tambah 16 sama dengan 1. Oke, pindah ruaskan kita dapati X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Diperoleh X kurang 5 dikali X kurang 3. Ini akar-akarnya. Dapatlah X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 3. Jadi titik yang memenuhi itu siapa? Titik yang memenuhi dari persamaan yang di atas ini adalah 5,0 dan 3,0. Itu dia ya. Ini kasus untuk yang pengerjaan soal fungsi logaritma. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? Titik potong sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, lebih mudah ya, masukkan aja X-nya ganti substitusi dengan angka 0. Maka kamu akan dapati Fx sama dengan 4 logaritma, X-nya ganti dengan 0, 0 kuadrat dikurang 8 kali 0 tambah 16. Maka kamu akan dapati 4 logaritma 16. Gunakan sifatnya, 16 itu 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2, perpangkatan kemarin, sifat logaritmanya 4 logaritma 4 pangkat 2 sama dengan 2 4 logaritma 4. 4 logaritma 4 itu 1 ya. Makanya 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Maka kita akan dapati titik potong sumbu Y-nya adalah 0,2. Oke, bisa ya? Ini untuk yang kasus untuk soal logaritma, fungsi logaritma. Baik, nah sekarang kita masuk ke grafiknya. Tadi kan fungsinya. Nah, kalau dia suatu fungsi itu kan hubungan titik-titik X
hubungan titik-titik X, Y. Ya, karena ada domain X, ya, variabel peubah yang bisa kita ganti-ganti, dan akan berpengaruh ketika kita substitusikan X dapat nilai Y, maka dapatlah titik X, Y. Nah, titik-titik inilah yang terhubung akan membentuk suatu kurva. Makanya kalau udah ada f, x, g, x itu fungsi, berarti dia bisa dibuat grafiknya dalam kartesius. Nah, di logaritma, karena tadi sudah kita buat fungsi, bukan persamaan dan bukan bentuk logaritma, maka kita bisa dapati grafiknya juga. Nah, grafik logaritma sama, karena tadi dia logaritma anti eksponen. Eksponen dulu kan ingat, oh ya kalau basisnya bilangan lebih besar dari 1, gimana? Kalau basisnya di antara 0 sampai 1 gimana? Nah, di logaritma karena di anti eksponen, dia akan mengikuti, basisnya juga akan berubah-ubah seperti fungsi eksponen yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, grafik fungsi logaritma basis A1 ini bagian pertama. Gimana langkah-langkah menggambar, membuat sketsa grafik fungsi logaritma? Langkah yang pertama yang kita buat adalah buat tabel yang menghubungkan X, variabel X ini domainnya, dengan fungsi fx, logaritma X, yaitu memilih beberapa nilai X. Jadi X yang kita pilih terserah kita, tapi saya sarankan dari dulu apa? Pilihlah X yang memudahkan dan tidak terlalu besar angkanya, biar mudah kita menggambar di kartesiusnya. Begitu ya. Nah, ini yang pertama kita buat tabel, seperti tadi ya. Yang kedua, langkahnya apa? Setelah kita buat tabel, berarti kan kita dapat titik X, Y-nya. Titik-titik X, Y-nya itu kamu pindahkan ke kartesius, titik-titiknya, kemudian hubungi titik-titiknya. Dihubungkan, dapatlah sebuah kurva. Ya, dapatlah sebuah kurva. Kurva mulus itu artinya tidak patah-patah. Jadi dia kan kontinu sifatnya. Ya, oke. Maka kita akan dapat grafik fungsi logaritma A, logaritma X. Mudah ya. Ada fungsinya, kemudian pilih variabel X yang kamu tentukan berapa, terserah, pilih beberapa sampel, tentukan nilai Y-nya, dapat titiknya, lalu letakkan di fungsi grafik kartesiusnya, hubungkan jadi kurva mulus, itu saja. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Kita akan menggambar grafik fungsi 3 logaritma X. 3 basis 3 tadi lebih besar dari 1. Oke, langkahnya seperti apa? Sama, saya ambil sampel, kita pilih X-nya. Jadi X ini terserah kita angkanya berapa, Pak. Dia kan tidak terhingga ya fungsinya ya, tidak dibatasi kurvanya sampai di mana. Berarti tidak terhingga untuk nilainya. Nah, X saya ganti dengan 9. Tapi ingat nih syarat logaritma X ini harus besar dari 0 ya. Ada syarat di definisi logaritma pertemuan kita pertama di logaritma. Oke. Nah, ini 9. 9 kita masukkan 3 logaritma 9 kan sama dengan 3 logaritma 3 pangkat 2. Ya, gunakan sifat-sifatnya. Saya tidak mengulang lagi di sini, langsung saja. Maka kita dapat 3 logaritma 9 itu sama dengan 2. Oke, sama dengan 2. Kemudian pilih lagi S-nya sama dengan 3. Ketika S sama dengan 3, maka Y atau Fx-nya sama dengan 3 logaritma 3, hasilnya adalah 1. Kemudian 3 logaritma 1, 3 logaritma 1, maka hasil Y-nya adalah 0 ya. Berarti berapapun A logaritma 1 hasilnya adalah 0. Itu ya sifat yang sebelumnya. Oke. Nah, 3 logaritma sepertiga. Sepertiga itu kan 3 pangkat min 1. Pangkat min 1 ini pindah ke sini ya pangkatnya. Maka dapat hasilnya minus 1. Kemudian 1/9 dapat hasilnya 3 pangkat min 2 minus 2 1/27 3 pangkat min 3, maka dapat Y-nya minus 3. Oke, maka dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan memperoleh titik. Titiknya berapa? 9,2, 3,1, 1,0, 1/3, minus 1, 1/9, minus 2, 1/27, minus 3. Nah, titik-titik inilah yang nanti kamu letakkan di kartesius. Nah, ini hubungkan titiknya tadi 9,2. Ini enggak semua titik yang saya pakai ya, sepernya kan kecil skalanya. Tapi kalau mau rapi, kamu mau dapat gambar sebenarnya boleh dicoba lagi nanti di rumah ya. Oke, dicoba dengan skala yang kecil-kecil. Oke.
Nah, ini saya ambil sampel tadi titiknya berapa? 9,2. Kemudian 3,1. Kemudian berapa? 1,0. Nah, ingat ketika ini kamu garis ini grafiknya dihubungkan tadi ke titik-titik yang sudah kita peroleh, dapatlah kurvanya seperti ini, seperti dalam gambar ya. Nah, ini tidak akan pernah, dia tadi kan hasil Y-nya ini tidak pernah negatif ya. Hasil Y-nya tidak pernah negatif. Terbalik saya ngomongnya. Hasil X-nya tadi kan tidak ada yang negatif sepertiga. Syarat X tadi kan tidak ada yang negatif ya. Harus lebih besar dari 0. Nah, ini kurva ini yang ke bawah ini tidak akan pernah memotong sumbu Y. Itulah yang sumbu Y dia sebagai asimtotnya. Asimtot artinya yang mendekati, tidak pernah dipotong oleh si kurva. Ini terus 1/27, 1/81, dan seterusnya. Dia tidak akan pernah memotong sumbu Y. Nih. Ini grafiknya. Sama ya, sama seperti kita belajar eksponen kemarin. Gitu. Ada garis asimtotnya. Nah, jadi jelas ya, ketika Y sama dengan Fx sama dengan A log X, dengan A-nya besar dari 1, maka fungsi ini nampak ini kelihatan naik ya. Naik, dia fungsinya naik untuk X1 lebih kecil dari X2. Nah, dalam bentuknya ini, maka kita akan peroleh, jika A-nya besar 1, maka A log U ini lebih besar dari A log Vx. Ux lebih besar dari Vx, maka Ux itu fungsinya adalah fungsi naik ya, fungsi naik. Nah, jika A-nya 1 dan A log U Vx-nya ini nanti nilainya lebih kecil dari A log Vx yang kita substitusikan, maka dia Ux lebih kecil dari Px-nya. Itu nanti ketemunya tetap dia kalau yang di sini lebih kecil, maka hasilnya juga lebih kecil. Jadi fungsinya adalah fungsi naik. Seperti ini ya. Dia makin ke kanan, makin ke atas. Artinya itu dia fungsinya naik. Oke, bisa ya pelan-pelan. Jadi kalau udah eksponennya kemarin mudah, di sini insya Allah mudah juga kalau yang kemarin paham. Lanjut, karena dia adalah balikan. Kita lanjut ya berikutnya. Nah, kita akan ketemu grafik fungsi logaritma basisnya antara 0 sampai 1. Artinya ini adalah bilangan pecahan. A ini tidak pernah negatif kan? Tadi syarat logaritma seperti itu ya, basis tidak pernah negatif. Tapi A bisa bentuk pecahan. Kan setengah juga positif. 1/21 juga positif, 1/1 juta juga positif. Nah, ini dia berada di antara 0 sampai 1. Langkahnya, kalau langkah membuat grafik fungsinya sama, langkahnya sama. Yang pertama kita buat tabel, tentukan titik-titik sampel, titik-titik sampelnya dengan memasukkan nilai X dengan nilai yang kita pilih. Dapatlah nilai Y yang mudah ditentukan. Tapi syaratnya yang mudah ya, Nak. Yang jangan terlalu sulit dan mudah ditampilkan di grafik kartesiusnya. Oke. Nah, yang kedua langkahnya sama. Titik-titik tadi kita pindahkan ke kartesius, kemudian dihubungkan jadi kurva mus. Dapatlah bentuk fx-nya A log X-nya. Dengan A-nya tadi berada di antara 0 sampai 1. Artinya dia bentuk pecahan. Oke. Nah, itu dia langkahnya tetap sama, tapi hasilnya yang berbeda. Nah, ini contohnya. Contoh di sini adalah gambarlah grafik fungsi logaritma Y sama dengan Fx. Nah, hati-hati di sini ada bilangan basis setengah. Setengah ya, A-nya di antara 0 sampai 1 tadi ya. Logaritma X. Yang kamu ingat adalah sifat yang keberapa kemarin ya? Sifat yang ke-8 kalau nggak salah. A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan, ada ya, sama dengan N per M A log B gitu ya. Jadi itu yang perlu dipakai di sini. Yang perlu dipakai di sini untuk mencari titik-titik sampelnya. Karena di sini ada pecahan. Jadi ini buat aja. Jadi 2 pangkat min 1. Setengah itu kan adalah 2 pangkat min 1. Pangkatnya tadi jadi min M misalnya. Min A. Seperti itu ya. Oke. Maka penyelesaian kita buat ya. Nih. Saya ambil titik 1/8. 1/8 hasilnya 3. Ini kan dia min setengah 2 pangkat min, saya ambil contoh di sini dulu ya. 2 pangkat min 1. Logaritma 1/8 itu 2 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah min 3 per min berapa? Min 1 logaritma, 2 logaritma 2. Jadi gunakan sifat itu maka dapat diperoleh hasilnya 3 Y-nya. Nah, 1/4 lakukan hal yang sama. 2 pangkat min 1 logaritma 1/4 itu 2 pangkat min 2. Berarti min 2 per min 1 hasilnya adalah 2. Itu dia. Maka dapat di sini Y-nya 2.
dan seterusnya kita akan dapati 2, nah ini 2, kalau dia 2,5 log 1 tetap hasilnya 0 ya. Setengah logaritma 2, berarti 2 pangkat min 2 logaritma 2 pangkat 1, hasilnya 1 per min 1, hasilnya dapatnya min 1, dan seterusnya. Nah, setelah ini kita akan dapati titik 1/8,3, 1/4,2, setengah koma 1, 1,0, 2, min 1, 4, min 2, 8, min 3. Nah, titik inilah kita masukkan ke dalam Kartesius. Jadi dari sini kita ambil Kartesiusnya, kita dapati nilai Kartesiusnya, kita lihat ya. Nah, di sini lihat. Nah, ini hubungan titiknya tadi yang kita dapati 2, min 1, 4, min 2, 8, min 3. Titik tadi kita hubungkan, tadi 1,0 di sini ya. Titik ini dihubungkan, titik-titik yang sudah dapat dihubungkan, dapatlah fungsi logaritmanya seperti ini. Dapat Y setengah log X, gambarnya seperti ini. Dan ini tetap tidak pernah memotong sumbu Y. Kalau kemarin kan kalau di eksponen tidak pernah memotong sumbu X gitu ya. Kalau di logaritma dia tidak pernah memotong sumbu Y karena anti eksponennya. Saya. Oke. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan lagi nih. Dapat kesimpulan lagi, fungsi logaritma f(x) sama dengan a log X dengan A-nya berada di antara 0 sampai 1 adalah fungsi turun. Balikan dari yang tadi. Kalau tadi kan fungsinya fungsi naik. Oke. Kenapa? Karena hasilnya kita peroleh tadi, jika kita ganti nih A log X1 lebih besar, ininya lebih besar dari A log X2, maka hasilnya akan berbalik ya. Nah, jadi kalau dia di antara, kalau basis tadi di antara 0 sampai 1, jika A log UX lebih besar dari A log Vx, maka hasilnya adalah UX lebih kecil dari Vx. Contohnya di 1/8, kan dari sama 2 lebih kecil 1/8, lebih kecil 1/8 kan kita ambil ini, maka hasilnya lebih besar yang 1/8 dari sini. Maka itu fungsi ini nanti adalah berapapun hasilnya dia akan menjadi fungsi apa? Fungsi turun. Itu dia ya untuk grafik fungsi di antara 0 sampai 1 basisnya di logaritma. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Yang berikutnya. Berikutnya adalah, nah dari sini ini yang tadi kan gabung, yang tadi kan 2 fungsi A log X sama 1/A log X. Nah, sekarang kita akan bandingkan gambar grafiknya dari sini. Oke, jika grafik fungsi A log X dan grafik fungsi GX itu adalah 1/A log X, maka kalau digambarkan satu bidang kita akan dapati gambarnya seperti ini, Nak. Ini tadi fungsi yang dia A log X, basisnya misalnya tadi 3 log X, naik ya. Nah, yang ini misalnya kita ambil 1/3 log X, maka grafiknya adalah fungsi turun. Fungsi turun seperti ini. Oke, dia seperti ini, fungsinya fungsi turun. Jadi kalau dilihat bandingan gambarnya tadi adalah seperti ini. Kalau dia basisnya besar dari 0, fungsinya naik. Kalau basisnya di antara 0 sampai 1, dia fungsinya fungsi turun. Baik, itulah yang kita lihat. Terus di grafik fungsi tadi, di A log X dan grafik 1/A log S, yang kita lihat dia selalu melalui titik 1,0. Ya, selalu melalui titik 1,0. Terus yang perlu kamu ketahui juga, grafik fungsi fx A log X dari gambar yang tadi, dan 1/A log X selalu berada di sebelah kanan sumbu Y. Dengan kata lain tadi ada sumbu Y sebagai asimptotnya. Ya, saya bilang kan. Daerah asal, untuk daerah asal ya dia adalah bilangan real positif. Bilangan real positif ini berarti kan besar dari 0. Jadi daerah asal tadi syarat basis harus besar dari 0. Maka dari 0 sampai tak hingga. Tapi hasilnya akan muncul dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi kiri kanan dia dapat ya. Atas bawah di fungsi nanti. Oke. Nah, yang perlu kamu ketahui juga dari grafik tadi adalah fx A log X merupakan fungsi naik. Ya, kalau A-nya besar dari 1 tadi ya. Dan GX 1/A log X merupakan fungsi turun. Itu yang perlu kamu ingat dari grafik fungsi hanya 2 ya. Oke. Nah, grafik fungsi A log X dan grafik fungsi A log 1/A log X tidak pernah memotong sumbu Y. Ini yang saya bilang tadi, tidak pernah memotong sumbu Y. Sampai berapapun hasilnya dia hanya mendekati sumbu Y, tapi tidak pernah hasilnya itu ada 0. Oke, maka dalam grafik fungsi logaritma untuk keduanya itu dia merupakan asimptotnya asimptot
tegaknya itu adalah sumbu Y. Kecuali kalau ada fungsi logaritmanya itu nanti ditambah sama konstanta. Ini kan tadi mutlak fungsi itu saja, tidak ada tambah konstanta. Oke. Nah, inilah gambaran grafik fungsinya. Kalau dia fungsinya tadi fungsi kita bandingkan ya antara fungsi eksponen sama logaritma. Kalau di eksponen kamu perhatikan, nah kalau dia basisnya tadi besar dari 0 ya, besar dari 0, besar dari 1, bilangan basisnya tadi lebih besar dari 1, A, fx A pangkat x dan gx A log x ini A-nya tadi besar dari 1, maka tampilan gambarnya seperti ini. Nah, kalau hasil logaritmanya kan dia tadi nih mendekati fungsi naik, mendekati sumbu Y. Kalau di eksponennya, kamu akan lihati nanti di sini dia fungsinya naik juga, tapi dia asimptotnya yang tidak pernah memotong adalah di sumbu siapa? Sumbu X. Kalau logaritma yang tidak pernah memotong sumbu Y. Jadi kamu lihat nih seperti simetris ya. Itulah dia artinya berlawanan anti tadi. Jadi fungsi yang di sini kita rubah ke fungsi logaritma. Fungsi eksponen ke logaritma. Tampilan grafiknya seperti ini. Oke. Seperti cermin dia, ada garis simetris Y sama dengan X di sini. Oke. Nah, berikutnya kalau dia bentuknya tadi basisnya berada di antara 0 sampai 1, kita akan dapat gambarnya seperti ini. Kan fungsinya fungsi turun. Fungsi turun ya, fungsinya fungsi turun nih, makin positif X-nya makin turun nilainya. Di eksponen juga sama, makin positif X-nya makin turun nilainya. Tapi kalau dia logaritma, yang jadi asimptotnya adalah Y, sumbu Y. Sedangkan di eksponen yang jadi asimptotnya adalah sumbu X. Itu dia. Itu ya. Jadi kita bisa lihat dari sini apa hubungan antara fungsi eksponen dengan fungsi logaritma dalam grafiknya. Oke. Nah, jadi hal yang perlu kamu ketahui adalah eksponen. Nih, fungsi eksponen A pangkat X, grafik fungsinya dengan A logaritma X itu adalah simetris terhadap garis Y sama dengan X. Ini kalau dia tunggal ya, tanpa ada konstanta ya, nak. Karena fungsi eksponen dan logaritma ada nanti muncul tambah konstanta. Tunggal, maka dia cerminnya itu adalah Y sama dengan X. Ini perlu diketahui, sekedar diketahui ya. Oke. Fungsi eksponen fx A pangkat x merupakan fungsi inverse dari fungsi logaritma atau sebaliknya. Jadi kalau kita gambar fungsi logaritma, saya balikan ya. Kalau kita gambar fungsi logaritmanya seperti ini kan cerminnya y sama dengan x, hasilnya seperti ini. Atau balikan diketahui fungsi y-nya seperti ini, maka kita akan dapati fungsi logaritmanya di sebelah bawahnya. Jadi tadi intinya kan kita mengubah x di eksponen menjadi y di logaritma. Makanya disebut logaritma itu anti eksponen. Oke. Dah, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada? Tidak. Kalau tidak ada saya akhiri. Jadi coba pelajari pelan-pelan. Insya Allah ada modulnya di psikologi juga dan ada kuisnya juga sebagai evaluasi. Pelajari pelan-pelan, insya Allah mengerti ya, nak ya, pelan-pelan dari PPT-nya juga. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.